Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, lempar candaan menjelang pertandingan melawan timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin berkelakar bahwa timnas Jepang tidak mempunyai banyak pemain bagus. Calvin sendiri mengakui sudah menganalisis kekuatan timnas Jepang menjelang pertandingan tersebut. Dia sempat bergurau, Samurai Biru tidak mempunyai banyak pemain top di timnya. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. Tidak, semua pemain Jepang top, ujar Calvin. Di pertandingan itu, Calvin akan bertemu dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Selain itu, dia juga akan berhadap-hadapan langsung dengan bintang Real Sociedad, Takefusa Kubo. Mengenai hal ini, Calvin mengatakan tidak sabar untuk melakoni laga melawan Jepang. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui pertandingan melawan Samurai Biru akan terasa menyenangkan baginya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Selain Jepang, timnas Indonesia juga akan melakoni laga kandang melawan Arab Saudi pada bulan depan. Kemenangan tentunya jadi target skuad Garuda demi mendongkrak posisi di klasemen grup C. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hay lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran, karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Orange Indonesia. Nah, Orange Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Tak seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdong dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial. Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Kini, pemain NEC Nijmegen itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia usai dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima. Skuad Garuda dibayang-bayangi Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama 3. Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat, dengan Indonesia berjarak 2 poin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up.
Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Calvin Verdonk memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda. Dia meminta Jay Idzes-Dekeke tidak menyerah dengan keadaan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, ucap Verdonk. Calvin Verdonk merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya. Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru pencinta sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan, seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi kita lihat menteri barunya juga, kata Menpora Dito. Proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker, dan Ole Romeni adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Romeni sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Padahal Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari timnas Cina. Akan tetapi, timnas Cina bermain lebih efektif sehingga dua peluang simpel timnas Cina berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain asuhan Shin Tae-yong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan timnas Cina. Alih-alih bermain kombinasi, timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina. Hal tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan, khususnya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama Ole Romeni kembali muncul di permukaan. Ole Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi dia masih belum mau bergabung dan Jay Idzes-Dekeke karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda. Akan tetapi setelah Kevin Dix dan Mace Hilgers bergabung ke timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Joost Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Saat ini Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tutur Joost Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang menjadi andalan timnas Indonesia.
sehingga timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK.